warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai kakak pembina yang bernama Ahmad Farozi di SDN Medalem 2. Baik, saya akan bertanya bagaimana struktur organisasi budak di SDN ini dijalankan sehari-hari dan siapa saja yang terlibat aktif. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan struktural dulu. Untuk struktural dari pramuka di SDN Negeri 2 ini, yang pertama ini ada yang namanya kepala sekolah. Dan sebenarnya untuk pelindung kami kalau terjadi apa-apa yang memandu adalah dari kepala sekolah tentunya. Yang kedua, ini ada pembina. Untuk pembina pramuka ini di sini saya sendiri, yakni Ahmad Farozi. Adapun pembantu, yakni ada ibu guru di SDN sini yang bernama Ibu Rahma dan Bapak Khairi. Biasanya kita bertiga ini saling membantu lah kalau ada materi-materi yang keperluannya banyak. Pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan kedua, bisa jelaskan secara rinci jadwal kegiatan rutin kepramukaan dari hari, jam, dan materi pokoknya. Mungkin untuk masalah tanggal pelaksanaan itu kita rutin setiap Jumat. Jam berapa? Untuk jamnya kita itu kemarin sepakat jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk materi kita pastinya itu benar-benar nanti. Misal tadi kita itu ada materi pioneering, simpul, terus sejarah kepramukaan. Ada lagi terkait dengan pioneering itu banyak, kita nyatukan 2 tongkat, 3 tongkat, 4 tongkat dan lain-lain sebagainya. Adapun kalau kita di akhir tahun biasanya kita juga akan mengadakan outbound, terus keliling desa gitu untuk masalah materi dan lain-lain. Untuk kegiatan yang dilakukan dalam rutinan mingguan. Untuk mingguan ini kita belum rutin lah. Biasanya juga kita mengadakan contoh untuk anak-anak ya, gambar hewan, gambar tumbuhan dan lain-lain. Itu untuk masalah materi mingguan atau rutin mingguan. Atau yang non rutin? Mana? Yang non rutin. Non rutin itu seperti apa? Misalnya? Misal Kak, di luar lapangan. Oh itu. Ya tadi outbound. Biasanya juga keliling desa, ziarah. Kalaupun kita ada event tuh biasanya kayak pesta siaga, pesta non siaga, prasiaga, atau bisa di pantai, misalnya gitu kalau kita mengadakannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pramuka di sekolah ini? Oke. Mungkin untuk masalah sarana prasarana ini kan kita belum lama ya mendirikan atau menghidupkan kembali pramuka di sini. Jadi untuk sarana prasarana kita belum cukup penting. Contoh kayak apa? Bendera, terus ada lagi tongkat. Kita kan tongkat masih dari anak-anak, bukan dari sekolah yang punya. Bagaimana proses atau mekanisme penilaian SKU atau SKU? Untuk SKU kita laksanakan tadi setiap minggu, maaf, setiap 8 jadi 1 bulan 1 kali untuk pengisian SKU-nya. Dan itu ritme satu anak sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Prestasi yang paling membanggakan dalam 3 tahun terakhir dan apa
kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan sebagai pembina? Untuk 3 tahun terakhir ini kita alhamdulillah terkadang kan kita materi ini juga ada tari ya, ada tari, ada gambar dan lain-lain. Dan ini alhamdulillah kita selama 3 tahun ini dapat perolehan juara di kategori lomba tari, alhamdulillah gitu. Untuk kendalanya, ini kan tari pastinya butuh banyak anak. Yang pertama kondisinya itu pasti setiap anak itu kondisinya berbeda-beda. Jadi untuk masalah gerakan, masalah itu sulitnya juga beda-beda. Apalagi di musim ini, musim hujan, anak-anak jarang ikut pramuka karena kondisinya juga hujan. Kendalanya. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perilaku kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, minta maaf dan terima kasih atas dukungannya. Semoga dapat ilmu yang banyak, bermanfaat bagi kalian sendiri maupun nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dokumentasi pramuka di setiap minggu. Ini contoh dari kegiatan Taiwi Menali dengan 2 tongkat.